Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan teman-teman kaula muda yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara-saudari saat ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tak kurang suatu apapun juga. Pada hari Minggu biasa yang ke-27 ini, gereja menawarkan bacaan-bacaan yang berbicara tentang perkawinan. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Badan Pusat Statistik mencatat kasus perceraian di Indonesia pada tahun lalu 2023 adalah sebanyak 463.654 kasus perceraian. Kendati menurut Badan Pusat Statistik angka ini sedikit turun, yaitu 10,2% dari tahun sebelumnya, saya bisa berkata bahwa angka ini masih cukup tinggi, terlepas dari agama dan dari kasus-kasus yang menyebabkannya. Dengan angka perceraian yang tinggi di Indonesia ini, kita kemudian ditantang oleh bacaan suci yang kita dengarkan pada hari Minggu ini, di mana Tuhan Yesus mengatakan bahwa apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Bagaimana sikap kita sebagai orang-orang Kristen berhadapan dengan situasi di dunia postmodern saat ini? Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, saya sungguh percaya setiap orang atau setiap keluarga pastilah memiliki persoalannya tersendiri, entah persoalan internal maupun eksternal, sehingga kadang-kadang persoalan dalam keluarga itu cukup mempengaruhi keadaan atau situasi batin, sehingga keputusan-keputusan yang berat kadang-kadang harus diambil sesegera mungkin. Namun bagi kita, orang-orang Kristen, Tuhan Yesus mengajak kita untuk kembali kepada jalannya dan melihat dengan jeli apa yang harus kita ambil di saat kita berhadapan dengan situasi yang rumit, misalnya keluarga bermasalah. Dalam Injil Markus yang kita renungkan pada hari ini, Tuhan menegaskan bahwa penciptaan antara pria dan wanita adalah sebuah situasi dan kondisi yang dikehendaki oleh Allah sendiri. Dan ini didasarkan pada kitab Kejadian bab 2 ayat 18 sampai dengan 24, di mana Allah menciptakan Hawa dari tulang rusuk Adam. Dan Allah melihat bahwa hadirnya penolong di samping Adam merupakan anugerah yang terbesar yang diberikannya kepada manusia itu sendiri. Nah, persoalannya bagaimana kita bisa melihat bahwa perkawinan antara dua pribadi yang tidak sempurna menjadi sesuatu yang unik tetapi juga suci di hadapan manusia dan Allah. Sejak semula gereja kudus mengajarkan bahwa 3 ciri utama dalam perkawinan Katolik adalah kesatuan atau unitas, kekal atau indissolubilitas, dan terbuka untuk kehidupan atau fekunditas. 3 aspek ini merupakan anugerah yang berasal dari Allah sendiri. Perkawinan dikatakan sebagai kesatuan karena memang kita memilih hanya satu pasangan hidup kita, bukan hanya untuk 30 tahun, 50 tahun, tetapi untuk seumur hidup kita. Oleh karena itu, pernikahan itu dikatakan kekal dan tak terpisahkan kecuali oleh kematian. Dan pada akhirnya, perkawinan Katolik juga mengandaikan keterbukaan kita pada anak-anak yang merupakan anugerah dari Allah itu sendiri bagi gereja dan dunia. Nah, perkawinan adalah institusi yang memang dirancang oleh Allah sendiri sejak awal penciptaan. Karena diciptakan oleh yang ilahi, maka perkawinan adalah sakramen, dan sakramen ini adalah sakral atau kudus dan bermartabat agung. Oleh karena itu, tidak bisa dipisahkan oleh kekuatan manusia sekalipun. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan teman-teman kaula muda, terutama saudara-saudari yang saat ini sedang memikirkan untuk mencari seorang pasangan hidup, saya mau katakan bahwa sebagaimana orang-orang lain, kehidupan pasangan atau keluarga dalam keluarga Kristiani kadang-kadang mengalami goncangan, up and down,
dan kadang-kadang mengalami juga godaan-godaan yang berasal dari luar. Dan ini merupakan tantangan real pada zaman sekarang ini. Nah, bagaimana kita berhadapan dengan tantangan-tantangan ini? Saya sangat percaya, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kendati rambut kita bisa memutih, kendati wajah kita bisa keriput, kendati badan kita bisa melemah karena penyakit, satu yang tetap tinggal, yakni komitmen. Komitmen mengandaikan kesetiaan, dan kesetiaan ini mengandaikan di luar apa yang bisa kita lihat dan kita rasakan. Karena janji yang pernah kita ucapkan di hadapan Allah dan sesama di depan altar. Maka bagaimana cara menghindari perceraian di tengah-tengah zaman yang menggila saat ini? Saya tawarkan Bapak, Ibu, Saudara-saudari, yang pertama adalah komunikasi yang jujur dan terbuka dengan pasangan hidup. Karena komunikasi yang diberikan atau yang disampaikan pada cara yang tepat, saat yang tepat, akan memberikan banyak sekali kelegaan bagi pribadi yang mendengarnya. Oleh karena itu, komunikasi bukan hanya menyangkut bagaimana kita mengatakan sesuatu, tetapi bagaimana kita membuktikan sesuatu yang kita katakan kepada orang yang kita komunikasikan ide tersebut. Yang kedua adalah saling mendengarkan atau empati. Mendengarkan dengan baik berarti memberi ruang pada kawan bicara kita untuk mengekspresikan idenya. Ketika kita menjadi pendengar yang baik, kita tahu bahwa kita bisa belajar sesuatu. Dan kita tahu kita bisa menjawab sesuatu dengan cara yang lembut dan sepantasnya. Dan yang ketiga, kendalikan emosi. Ketika kita merasa diri kita benar, kita harus tutup mulut kita, memberikan kesempatan kepada teman bicara kita untuk bicara. Ketika kita salah, mintalah maaf saat itu juga. Yang keempat, buat kompromi dan saling menghargai. Saling menghargai akan membuat hati teman kita, hati istri atau suami kita menjadi lembut. Karena kita menganggap pribadi lain jauh lebih berharga dari kita. Dan kita dengan kerendahan hati membuka diri pada kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Baik atau buruk kita terima. Tetapi dengan kerendahan hati, kita memberikan sesuatu dalam diri kita, yang terbaik dalam diri kita, penghargaan kita kepada orang yang kita diskusikan ide tersebut. Dan akhirnya, berilah quality time. Baik quality time dalam berinteraksi, berdoa kepada Allah demi keluarga kita, maupun quality time yang kita bisa berikan kepada pasangan hidup kita. Semoga dengan tips-tips ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, hidup keluarga kita semakin solid, semakin kuat. Sehingga entah godaan, tantangan apapun yang berasal dari luar, yang coba menghancurkan, sehingga kita mulai berpikir untuk perceraian, itu tidak akan pernah mampu menghantam kehidupan kita.